Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 669. Saat Yuanen Hui menerobos, ada perubahan di pihak Tang Yuge. Di atas kepalanya, lingkaran hitam dan putih muncul dan berubah menjadi gambar yin yang. Burung yin yang keos berputar di atas lingkaran cahaya. Warna hitam dan putih tersebar dan muncul di sekelilingnya. 5 warna yang mewakili kayu, api, tanah, emas, dan air tiba-tiba menjadi lebih kuat. Setelah itu, setiap cahaya mulai bergoyang dan terbagi menjadi 2 warna, satu lebih terang dan satu lebih gelap. Plus, 5 elemen dibagi menjadi yin dan yang, dan 5 elemen kilinnya akhirnya menyelesaikan evolusinya dan berevolusi menjadi kilin batang surgawi. 5 elemen menjadi 10. Dalam sekejap, energi yin dan yang berputar, dan aura Tang Yuge terus membumbung tinggi. Cincin jiwa hitam muncul, dan semua cincin jiwa di tubuhnya berubah. Bayangan ilusi muncul di setiap cincin jiwa seolah-olah mereka terbelah, tetapi mereka dengan cepat bergabung menjadi satu. 6 cincin jiwa pertama semuanya berubah menjadi warna hitam 10.000 tahun. 7 cincin jiwa hitam melingkari tubuhnya dan menjadi latar belakang dari 10 warna itu. Pola ikan yin yang muncul di antara alis Tang Yuge. Langit bergemuruh dan guntur bergemuruh. Burung yin yang keos adalah eksistensi yang mewakili keberuntungan besar. Meskipun planet sumber naga tidak cocok untuk itu dan hanya memiliki elemen logam, bukan 5 elemen, langit masih bergema, dengan kilat yang mengaum di balik awan gelap. Untungnya, petir tidak jatuh. Yan Ruoting baru saja kembali setelah bertukar dengan militer. Bahkan sebelum dia mencapai tujuannya, dia melihat 5 pilar cahaya naik. Lan Xuanyu, yang berada di tengah, memiliki lingkaran emas dan perak di atas kepalanya. Kedua sinar cahaya itu berputar di sekitar satu sama lain dan mengambil bentuk naga. Di sampingnya, 4 orang lainnya juga memancarkan cahaya yang luar biasa. Yan Ruoting berkedip, apa yang mereka lakukan? Menerobos di medan perang. Dia segera melihat 7 cincin jiwa di tubuh Tang Yuge, Kaisar Jiwa 7 Cincin. Kaisar Jiwa 7 Cincin benar-benar muncul di antara kelompok tahun keempat ini. Faktanya, jika Tang Yuge menginginkannya, dia akan menembus ke ranah Kaisar Jiwa 7 Cincin setahun yang lalu. Lagi pula, jika dia tidak menjatuhkan tahun secara sukarela, dia akan menjadi tahun ke-6 sekarang. Saat itu, Zheng Longjiang sudah menembus 8 cincin di usianya. Tentu saja, itu berbeda untuk jiwa bela diri yang berbeda, tetapi dengan bakat Tang Yuge, Kaisar Jiwa 7 Cincin bukanlah apa-apa baginya. Yang paling penting adalah evolusi jiwa bela dirinya. Burung kekacauan yin yang memungkinkan jiwa bela dirinya berevolusi secara langsung dan tidak bermutasi. Mutasi bisa baik atau buruk, dan evolusi hanya akan membuatnya lebih kuat. Pada saat ini, 4 orang yang menerobos bersukacita di dalam hati mereka. Qian Lei senang ketika dia menerobos, dia menyadari bahwa kekuatan garis keturunan yang dibawa oleh Fatih Jin terlalu besar. Dia telah memelihara tubuhnya selama beberapa tahun terakhir dan terus menyatu dengannya. Dia telah menekan kekuatan jiwanya dan tidak mencoba untuk meningkatkannya, dan bahkan garis keturunannya tidak menerobos. Dia terus bekerja keras untuk meredam tubuhnya dan memperkuat daya tahannya. Meski begitu, terobosan itu masih memberikan beban besar padanya, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Itu adalah Blue Silver Grace berpola emas Lan Xuanyu yang membantunya menekan aura Fatih Jin dan mencegahnya melepaskan semuanya sekaligus, memungkinkan dia untuk menyerapnya secara bertahap. Pada saat yang sama, itu juga karena persiapannya selama beberapa tahun terakhir sehingga dia dapat menyatu dengan Fatih Jin dengan begitu cepat. Jika tidak, dia akan kehilangan aura garis keturunan Fatih Jin atau meledak. Terobosan Liu Feng adalah yang paling stabil. Secara komparatif, naga duri tidak terlalu sombong dan sudah sangat akrab dengannya. Namun, penindasan dan akumulasi selama beberapa tahun terakhir memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang atribut spasial. Selama proses terobosan, ketika dia merasakan kompatibilitasnya dengan elemen luar angkasa dan perpaduan lengkapnya dengan naga duri, perasaan mengendalikan ruang langsung mencerahkannya. Tanpa persiapan sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ruang dalam waktu singkat. Waktu dan ruang selalu menjadi atribut yang paling misterius dan kuat. Pada saat ini, dia akhirnya memasuki dunia luar angkasa. Kegembiraan Yuanen Hui datang dari hubungan antara dia dan naga elf.
Semua pembangkit tenaga elf di masa lalu memiliki kesempatan untuk menyatu dengan naga elf, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa berhasil. Tingkat keberhasilannya sebenarnya sangat rendah. Saat itu, neneknya memintanya untuk mencoba di Gua Naga, tetapi itu hanya ujian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar dipilih oleh Phantom Dragon. Tetapi dipilih adalah satu hal, dan melebur adalah hal lain. Bagaimanapun, dia masih memiliki darah manusia yang mengalir di tubuhnya, jadi bergabung dengan Phantom Dragon tidaklah mudah. Setelah bertahun-tahun akumulasi dan penindasan, dia telah menekan dirinya sendiri di alam 5 cincin dan terus-menerus berkomunikasi dengan naga hantu. Pada saat ini, dia akhirnya bisa menikmati hasil jerih payah. Dia bisa dengan jelas merasakan tingkat perpaduan antara dia dan naga Phantom. Dia berani mengatakan bahwa tingkat perpaduan antara dia dan naga elf ini tidak kalah dengan raja elf lainnya. Tak perlu dikatakan untuk Tang Yuge, dia selalu mengalami proses membagi 5 elemen menjadi yin dan yang. Bantuan burung kekacauan yin yang memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 5 elemen yin dan yang. Pada saat ini, dia benar-benar memahami esensi sebenarnya dari proses ini sebelum dia dapat sepenuhnya bergabung dengan yin yang Chaos Bird. Dia tidak hanya memasuki ranah sage jiwa, tetapi dia juga menyelesaikan transformasi jiwa bela dirinya. Batang surgawi kilin tidak pernah muncul dalam sejarah umat manusia. Dan setelah 5 elemen dibagi menjadi yin dan yang, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang semua perubahan kecil dalam 5 elemen. Mereka berempat menerobos dengan cepat dan pertempuran masih berlangsung. Penghalang pelindung diaktifkan untuk ketiga kalinya dan boneka naga proto dikeluarkan ke kejauhan. Bat Proto Dragons lainnya dirilis. Sekelompok prajurit Misha lainnya memasuki pertempuran. Pertempuran dimulai sekali lagi. Tidak perlu dijelaskan sama sekali. Orang-orang dari Akademi Shrek secara alami berdiri di sisi Lan Xuanyu dan melindungi mereka. Lan mungkin mulai memainkan jade Phoenix Cider, dan lingkaran cahaya lembut dengan energi kehidupan yang padat menyelimuti 5 orang, memungkinkan mereka untuk menyerap energi kehidupan murni selama terobosan mereka. Mengikuti peningkatan kekuatan naga proto, pertempuran di bawah menjadi lebih intens. Federasi telah menginvestasikan lebih banyak prajurit Misha, dan beberapa meriam jiwa di tembok kota juga mulai terlibat dalam pertempuran, menekan naga proto. Tentu saja, mereka memiliki kendali atas kekuatan dan berusaha untuk tidak benar-benar melukai naga proto, terutama karena mereka tidak ingin merusak kristal sumber naga mereka. Naga proto raksasa setinggi 100 meter itu sudah tidak jauh dari penghalang pelindung saat ini dan terus-menerus membombardir meriam jiwa di tembok kota. Orang besar ini sangat kuat. Ketika benteng itu membuang boneka Proto Dragon, benteng itu membuka mulutnya dan menelan sebagian untuk mempertahankan intensitas energinya. Putaran ketiga pertempuran jelas berlangsung lebih lama dari 2 putaran pertama. Sebelumnya, kelas eksperimen perang bintang Akademi Shrek tidak terlibat dalam pertempuran untuk beristirahat dan mengatur ulang, memungkinkan militer federasi untuk mengirim lebih banyak prajurit Misha. Ada lebih dari 100 prajurit Misha yang bertanggung jawab atas area ini, tetapi efeknya masih kalah dengan hasil tim 30 Lan Xuanyu. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan tempur kelas eksperimen perang bintang. Yan Ruoting berdiri tidak jauh dan memandangi para pemuda yang masih memiliki ekspresi kekanak-kanakan di wajah mereka. Dia menghela nafas dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa di antara orang-orang ini, pasti akan ada beberapa dengan pencapaian besar di masa depan. Tepat pada saat ini, sekelompok tentara berjalan mendekat. Yan Ruoting dengan cepat maju untuk bertanya tentang situasinya. Itu adalah militer yang mengirim persediaan. Itu terutama makanan berenergi tinggi dan air bersih. Tidak ada keraguan bahwa militer telah menyetujui pejuang langit dari Akademi Shrek dalam 2 pertempuran sebelumnya. Di markas komando. Letakkan gambar bagian atas tembok kota. Lei Juns menginstruksikan. Di layar lebar, layar utama berubah dan menampilkan pemandangan di tembok kota. Soul Land 4 Chapter 670. Lei Juns memandangi 5 orang di tembok kota yang berkedip-kedip dengan cahaya dan tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. 5 orang kecil ini luar biasa. Dia secara alami melihat situasi di medan perang. Siswa Akademi Shrek telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang jauh melampaui harapannya. Lebih dari 30 orang seperti satu. Dia baru saja menelepon Akademi Shrek dan bertanya. Jawaban yang dia dapatkan adalah bahwa 33 siswa ini berasal dari kelas eksperimen perang bintang Akademi Shrek.
Akademi hanya memberikan penjelasan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kelas eksperimen perang bintang adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Akademi Shrek sebelumnya, tetapi untuk disebut kelas eksperimen, harus ada sesuatu yang unik tentangnya. Fakta telah membuktikan hal ini. Anak-anak kecil ini menunjukkan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Mereka mampu mengikuti perintah dan berkoordinasi dengan baik. Bahkan ada beberapa jiwa bela diri yang belum pernah dilihat Lei Jun sebelumnya. Terutama pada saat ini, 5 orang yang menerobos bahkan lebih mengejutkan. Dari pertempuran tadi, dia bisa tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelas ini sebenarnya adalah yang terlemah. Selanjutnya, semua orang jelas diyakinkan olehnya. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa Lan Xuanyu berbakat dalam memerintah. Tetapi ketika dia melihat Lan Xuanyu membantu 4 lainnya untuk menerobos dan yang lainnya duduk di sekitarnya, Lei Jun tahu bahwa pemuda ini tidak hanya berbakat dalam memerintah. Baik itu busur Raja Peri, 5 elemen kilin, raksasa emas, atau Raja Naga Putih, Lei Jun belum pernah melihat jiwa bela diri ini sebelumnya. Tetapi bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti tahu apakah itu kuat atau tidak. Orang-orang muda ini terlalu mengejutkan. Sepertinya Akademi Shrek akan menghasilkan kumpulan master jiwa yang luar biasa. Berikan perintah, tim penegakan akan memperhatikan sisi Akademi Shrek. Jika mereka terus berpartisipasi dalam pertempuran nanti, berhati-hatilah dan lindungi mereka. Jangan biarkan siswa Akademi Shrek berada dalam bahaya. Panglima tertinggi, ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan Skyfighter, bisik seorang staf. Lei Jun menjawab dengan acuh tak acuh, mereka adalah masa depan federasi. Setidaknya di bawah pengawasan saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Jika divisi Skyfighter memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu, suruh mereka mencari saya. Secara langsung. Dipahami. Divisi Skyfighter dan kuil Dewa Perang keduanya sejajar dengan militer, terutama divisi Skyfighter. Struktur internal mereka rumit, tetapi bagi Lei Jun, dia adalah seorang jenderal, tetapi pada saat yang sama, dia juga seorang senior di Akademi Shrek. Meskipun dia belum pernah memasuki pengadilan dalam untuk belajar, perasaannya terhadap Akademi Shrek sangat dalam. Apa itu sedikit tanggung jawab? Putaran ketiga pertempuran akhirnya berakhir. Kali ini, Pangkalan tidak segera memulai putaran pertempuran berikutnya. Sebaliknya, mereka beristirahat dan mengatur ulang. Di tembok kota, meriam jiwa mulai memperkuat daya tembak mereka. Mereka menggunakan daya tembak mereka untuk menekan naga proto yang tak kenal takut yang masih menyerang ke depan. Putaran gegar otak adalah metode serangan yang paling penting. Mereka terus memukul mundur Proto Dragon, tetapi sangat sulit untuk melukai tubuh kokoh mereka. Yuanen Hui adalah orang pertama yang membuka matanya. Pada telur naga elf di atas kepalanya, cahaya putih menyebar dan sepasang sayap berwarna pelangi menyebar. Naga elf putih murni tidak menumbuhkan sisik tetapi bulu. Itu seperti burung terindah yang berputar-putar di atas kepala Yuanen Hui. Namun, sosoknya mulai menjadi lebih ilusi. Pada akhirnya, diam-diam bergabung ke dalam tubuh Yuanen Hui dan menghilang. Terobosan itu selesai dan 6 cincinnya bersinar. Selanjutnya, kekuatan jiwanya telah melonjak ke puncak alam 6 cincin. Setelah menekannya selama lebih dari 2 tahun, kekuatan jiwanya tidak berhenti tumbuh, belum lagi perpaduan naga elf. Meskipun tidak ada tes, dia bisa merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat dengan margin yang besar, terutama kekuatan jiwanya. Tanpa sadar, dia menatap Tang Yuge. Pada saat inilah Tang Yuge membuka matanya. Di belakangnya, sebuah kilin perlahan muncul. Dengan sekejap, kilin lain dengan cahaya redup terpisah dari tubuhnya. Kedua kilin itu samar-samar terlihat dan dicampur bersama. Akhirnya, mereka bergabung ke dalam tubuhnya dan menghilang. Sage jiwa 7 cincin. Tang Yuge secara resmi menjadi master jiwa tingkat tinggi. Yuanen Hui mengerucutkan bibirnya. Aku seharusnya bisa menjadi sage jiwa segera, Terobosan Liu Feng selesai juga. Cahaya perak ditarik dan paku perak di tubuhnya ditarik satu demi satu, akhirnya membentuk tombak perak di tangannya. Tombak perak ditutupi sisik putih dan berubah kembali menjadi tombak putih. Cahaya perak di sekitar tubuhnya berkedip dan banyak retakan halus muncul di udara. Penggabungan dengan jiwa roh naga duri telah selesai. Mengaum, raungan bergema dan Qian Lei berdiri dengan tiba-tiba. Dia merentangkan tangannya dan melihat ke langit, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuhnya terus tumbuh. Dalam sekejap mata, dia sudah 6 meter jauhnya dan hanya berhenti tumbuh ketika dia mendekati 7 meter.
Rambut emas di tubuhnya tampak sedikit redup, tetapi menjadi lebih dalam. Matanya berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Fluktuasi esensi darah yang intens meledak dan pada saat berikutnya, tatapannya secara alami beralih ke Lan Xuanyu yang masih duduk bersila di tanah. Pupil matanya tiba-tiba melebar. Lan Xuanyu membuka matanya, yang berubah menjadi emas dalam sekejap. Dia menatap Qian Lei yang tinggi dan perkasa. Apa yang kamu lihat? Setelah tatapan emasnya, keganasan di mata Qian Lei segera tunduk. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa dan tubuhnya menyusut kembali ke bentuk manusianya. Lan Xuanyu, kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Qian Lei mengangguk dan berkata, ya, saat Fatih Jin menjadi lebih kuat, keganasannya juga menjadi lebih kuat. Jika bukan karena kekuatan spiritualku yang kuat, aku akan benar-benar berada dalam bahaya kehilangan kendali. Apakah kamu malu? Kamu mengatakan bahwa kekuatan spiritualmu kuat, kata Lan mungkin dengan kesal. Qian Lei tertawa. Tidak sekuat milikmu, pasti tidak sekuat milikmu. Lan mungkin, saya bahkan tidak tahu seberapa kuat kekuatan spiritual saya, bagaimana Anda tahu bahwa saya lebih kuat dari Anda? Qian Lei berkata, karena kamu selalu benar. Lan mungkin memutar matanya dan mengabaikannya. Bos, kenapa belum dimulai? Aku tidak tahan lagi. Wahaha, kekuatanku setidaknya 2 kali lipat. Qian Lei sangat bersemangat sehingga dia melompat di tempat. Logam di tembok kota segera runtuh. Kompensasi untuk merusak properti publik. Lan Xuanyu berdiri dan diam-diam merasakan perubahan pada rekan satu timnya. Di bawah stimulasi garis keturunannya, semua orang telah menyelesaikan evolusi mereka. Pada saat ini, tim kecil mereka akhirnya bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Melihat keluar kota, di bawah pemboman meriam jiwa dan gelombang kejut, naga proto tampaknya menjadi lebih ganas. Setelah 3 ronde pertempuran, hampir sepertiga proto dragon tewas dalam pertempuran. Jika itu adalah pasukan manusia, dengan lebih dari sepertiga tewas, moral mereka mungkin akan runtuh. Namun, naga proto ini masih terus menyerang ke depan dan sepertinya tidak memiliki niat untuk mundur. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti jika mereka tidak mati. Bersiaplah untuk pertempuran. Putaran keempat harus jauh lebih intens daripada putaran sebelumnya. Kami bersepuluh terutama akan menargetkan naga proto peringkat 6. Zuohan, kamu harus fokus pada stabilitas. Jika kamu merasa tidak dapat bertahan, segera kirim sinyal dan mundur. Jangan berlama-lama dalam pertempuran. Keselamatan dulu. Dipahami. Ding Zuohan mengulurkan 2 jari dan melambai pada Lan Xuanyu. Tepat pada saat ini, tembakan artileri di tembok kota berhenti dan penghalang pelindung ditarik sekali lagi. Putaran keempat pertempuran telah dimulai. Di tembok kota, 50% lebih banyak prajurit Misha dari sebelumnya mengerumuni dan menyerbu ke depan. Sejumlah besar Proto Dragons juga dirilis. Ayo pergi. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan memimpin timnya ke kota. Pertempuran berlanjut. Solen 4 Chapter 671. Tubuh Yutian bersinar dengan cahaya saat jiwa roh ular pohonnya yang besar dilepaskan. Ketika ekor ular raksasanya sudah dekat dengan tanah, tiba-tiba ia menyerang ke bawah dan menggunakan kekuatan pantul untuk menangkap Yutian yang turun dari langit. Lan Xuanyu mendarat di belakang Yutian dan berdiri di atas kepala raksasa ular pohon. Merasakan kedatangannya, ular pohon mengeluarkan raungan kegembiraan yang rendah dan rumput perak biru bermotif emas melilit rahang bawahnya, menyebabkan ular pohon memancarkan cahaya keemasan samar. Tubuh ular pohon jelas telah tumbuh lebih besar, dan sisik di tubuhnya sedikit menonjol saat cahaya keemasan redup berkedip. Yutian memegang pedang Mo di tangannya saat seluruh tubuhnya meledak. Kekuatan jiwa berputar di sekitar tubuhnya dan bangkit seperti aura, dan itu terus menguat dan meningkat. Dia tidak membakar jiwa bela diri, itu hanya kemampuannya. Pedang Mo-nya fokus pada aura yang mengesankan, dan semakin kuat auranya, semakin kuat kekuatan bertarungnya, dan semakin kuat serangannya. Yang lain mendarat di sekitar mereka satu demi satu, dan Qian Lei masih di depan, memegang palu meteor raksasa di tangannya. Tang Yuge dan Bai Xiu berada di kedua sisinya, melindungi kedua sisi. Liu Fen berubah menjadi cahaya perak dan bergerak diam-diam. Di bawah tubuh Lan mungkin, sosok hijau tua muncul. Itu adalah penampilan dari Emerald Phoenix. Itu menopang tubuhnya dan terbang di ketinggian rendah. Duduk bersila di punggung Emerald Phoenix, dia seperti peri dengan rambut panjang. Lin Donghui berada di sisi lain, menunggangi singa raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki api berwarna merah keemasan di sekujur tubuhnya. Ini adalah jiwa roh kuat yang dia peroleh dari planet Elf, Raja Singa Api.
Itu adalah binatang jiwa tipe api terkuat dan sangat cocok dengan Lindung Hui. Sosok Bing Tianliang melintas tanpa henti. Lampu listrik menyala di sekelilingnya seolah-olah dia bisa muncul di mana saja kapan saja. Di atas kepala Lan Xuanyu dan Lindung Hui, seekor naga elf putih bersih dengan sayap berwarna pelangi berkibar. Setelah menyelesaikan fusi, ia dapat mengungkapkan dirinya sendiri dan Yuanen Hui mengendarainya. 10 angka berkumpul dan menyerang Proto Dragons. Melihat rekan-rekannya mengungkapkan jiwa roh mereka satu persatu, belum lagi para Master Mesha dan pejuang langit lainnya, bahkan hati Lan Xuanyu dipenuhi dengan rasa iri. Kapan dia bisa memiliki jiwa roh yang kuat? Dewa binatang di Tian yang tidak dapat diandalkan itu tidak pernah bangun sejak dia bergabung dengannya. Dia bahkan tidak bisa disebut terjaga. Dia awalnya mengatakan bahwa dia akan bisa bangun setahun sekali untuk menghilangkan keraguannya, tetapi dia tidak bangun sama sekali. Apakah dia baik-baik saja? Betapa kerennya jika dia bisa mengendarai Raja Naga Hitam bermata emas sepanjang 10.000 meter. Tetapi orang dapat membayangkan bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Dia bahkan bukan jiwa rohnya. Tapi Lan Xuanyu juga percaya bahwa jika dia benar-benar dalam bahaya, Dewa Binatang di Tian pasti akan muncul. Kalau tidak, jika dia mati, dia juga tidak akan selamat. Fatih Jin, yang telah membengkak hingga 6 meter, menyerbu ke dalam kelompok naga proto dengan palu meteor di tangan. Ketika dia mengayunkan palu meteor, dia tak terkalahkan. Sebelum dia menyelesaikan terobosannya, dia sudah bisa menyapu ke segala arah. Pada saat ini, sosok dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Bulu emas di seluruh tubuhnya berdiri dan cahaya ganas meledak dari matanya. Palu meteor yang dia dapatkan dari ekor Star Tyrant Proto Dragon berayun dan langsung mengirim lebih dari 10 Proto Dragon terbang. Dia melangkah maju dan kemanapun dia pergi, api akan meledak. Bahkan naga Proto yang tidak cerdas itu tampaknya terintimidasi olehnya. Di kedua sisinya, Bai Xiu membekukan tombak naga iblis es dan menusuk terus-menerus. Pertahanan kuat dari Proto Dragons tampaknya tidak ada di depannya. Warna ungu tua di ujung tombak naga iblis es dapat dengan mudah merusak pertahanan naga proto dan menembusnya. Jika bukan karena dia khawatir akan menghancurkan kristal sumber naga, dia bisa saja menembusnya dengan satu tombak. Di sisi lain, Tang Yuge bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki 7 cincin dan merupakan Soul Sage sejati. Meskipun dia belum membentuk inti jiwanya sendiri, jiwa bela diri kilin batang surgawi yang berevolusi telah memungkinkannya untuk menjadi yang terkuat di tim. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan saat dia berkedip di antara Proto Dragons. Dia dengan mudah melewati tubuh naga Proto dan meraih kristal sumber naga mereka. Kali ini, Lan Xuanyu tidak mengumpulkan boneka karena tidak cukup waktu. Liu Feng bergerak di antara naga Proto dan mengumpulkan kristal sumber naga yang telah dibunuh rekan satu timnya. 10 dari mereka seperti pisau tajam yang menusuk kerumunan. Lindung Hui duduk di belakang Flaming Lion King saat matahari yang terik muncul di atas kepalanya. Bola api terus menembak dan meledak di sekitar Proto Dragons, mencegah lebih banyak lagi dari mengelilingi mereka. Di udara, Yuanen Hui duduk dengan kokoh di punggung naga peri pantom. Dia seperti ksatria naga yang bangga dengan busur di tangannya dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Seolah-olah dia sedang mengumpulkan sesuatu. Orang lain dari kelas eksperimen perang bintang juga turun dari tembok kota dan berkumpul. Di bawah perintah Ding Zuhan, mereka mengikuti di belakang 10 dari mereka dan membunuh naga proto yang formasinya rusak. Segera, Lan Xuanyu dan yang lainnya melihat peringkat pertama 6 Proto Dragon. Dengan raungan keras, Qianlei menyerbu ke depan dengan palu meteornya. Itu terlihat persis sama dengan Star Tyrant Proto Dragon yang mereka bunuh sebelumnya. Merasakan ancaman itu, Star Tyrant Proto Dragon tiba-tiba berbalik dan mengangkat ekornya yang besar. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan fluktuasi elemen logam yang kuat, ia melemparkan ekornya ke Qianlei. Dengan ledakan yang keras, kedua palu meteor itu bertabrakan. Palu meteor Qianlei dikirim terbang dan ekor Star Tyrant Proto Dragon tersapu, mengirim beberapa naga lainnya terbang. Mereka seimbang, tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Lan Xuanyu terkejut. Setelah evolusi Fatih, apakah kekuatannya menjadi begitu besar? Star Tyrant Proto Dragon itu adalah peringkat 6 Proto Dragon. Itu dikenal sebagai Proto Dragon peringkat 6 yang berspesialisasi dalam kekuatan. Kekuatan Fatih benar-benar tidak manusiawi. The Golden Behemoth memang eksistensi yang
The Golden Behemoth memang eksistensi yang kuat yang bahkan sangat dihargai oleh Guru Nana. Tabrakan ini tampaknya telah merangsang keganasan Golden Behemoth. Qianlei tiba-tiba melemparkan palu meteor di tangannya dan menghancurkannya ke pihak lain lagi, tapi kali ini, itu meninggalkan tangannya. Pada saat yang sama, dia benar-benar menerkam ke depan. Yu Tian, yang berdiri di depan Lan Xuanyu, telah mengangkat pedang Mo miliknya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak menoleh ke Lan Xuanyu. Apakah orang ini lupa bahwa dia memiliki rekan satu tim? Juga, mengapa dia begitu kuat? Palu meteor yang terlempar keluar menyebabkan Star Tyrant Proto Dragon terhuyung-huyung dan mundur. Kemudian, Qianlei meraih bahunya. Qianlei, yang telah tumbuh setinggi 6 meter, sekarang setengah kepala lebih tinggi dari Star Tyrant Proto Dragon. Setelah cakarnya yang tajam menggaruk bahu Star Tyrant Proto Dragon, lapisan cahaya berwarna darah tiba-tiba meledak dari bulu di tubuhnya. Pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tangannya membengkak 3 kali ukuran aslinya, dan lengannya menjadi 2 kali lebih tebal. Itu benar-benar merobek tubuh Star Tyrant Proto Dragon begitu saja. Semua orang yang maju ke depan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak semua orang. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua orang akan bekerja sama untuk membunuh peringkat 6 Proto Dragon? Qianlei membunuhnya sendirian. Mengaum. Qianlei meraung ke arah langit saat api berwarna darah di tubuhnya melonjak. Bilah tajam di telapak tangannya yang membesar melesat keluar dan panjangnya lebih dari 1 meter. Dia tidak lagi menggunakan palu meteor dan dengan berani menyerang kelompok naga proto. Dia merentangkan tangannya dan mengacungkan cakar raksasa itu. Kemanapun dia pergi, naga proto akan dipotong-potong. Dia sebenarnya tak terkalahkan. Bocah ini telah memasuki kondisi mengamuk. Ikuti dia, teriak Lan Xuanyu dan dengan cepat mengikuti di belakang Qianlei. Qianlei, yang dalam kondisi mengamuk, jelas kehilangan kendali, tapi dia jelas sangat kuat. Tubuh logam dari naga proto tidak berbeda dari tahu dengan cakar tajam miliknya. Ketika dia mengayunkan cakarnya yang tajam, naga proto akan terpotong-potong selama dia menyentuhnya. Soul Land 4 Chapter 672. Mereka akan menyerang melalui kelompok naga proto dan menyerbu ke medan perang pilot Misha. Ekspresi Lan Xuanyu berubah. Pada saat ini, kondisi Qianlei tidak benar. Jika dia diizinkan untuk menyerang, dia mungkin menargetkan prajurit Misha militer. Dia tidak berpikir bahwa Misha militer akan mampu memblokir pisau tajam yang bahkan tubuh Proto Dragon tidak bisa. Qianlei, Lan Xuanyu meraung. Cahaya ungu keluar dari matanya saat kekuatan spiritualnya meledak. Tubuh Qianlei menegang dan dia berbalik untuk melihat Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera melihat mata merahnya. Dengan sekejap, Lan Xuanyu muncul di depan Yu Tian dan berdiri di atas ular pohon, mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Rumput perak biru berpola emas, keterampilan jiwa ketiga, Golden Dragon Roar. Sebuah kepala naga emas raksasa muncul dari tubuhnya dan raungan naga yang memekakkan telinga bisa terdengar dari setiap sudut medan perang. Ketika Proto Dragon di sekitarnya mendengar suara ini, mereka bergoyang dengan goyah seolah-olah mereka dipengaruhi oleh sesuatu. Di bawah raungan naga ini, kegilaan di mata Qianlei sedikit surut. Dia mengangguk pada Lan Xuanyu dan cahaya berdarah di tubuhnya tidak melemah. Dia berbalik dan menyerang ke arah Proto Dragons yang terkonsentrasi. Lan Xuanyu menghela nafas lega. Emosi Qianlei tidak sepenuhnya lepas kendali dan dia masih bisa memahami makna di balik auman naganya. Setelah misi ini, dia harus fokus untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia kehilangan kendali atas garis keturunannya dalam pertempuran. Tidak mudah untuk menaklukkan gaya bertarungnya yang mengamuk. Qianlei sangat ganas sehingga yang lain di belakangnya merasa tidak ada hubungannya. Mereka mengumpulkan kristal sumber naga dan boneka naga proto bermutu tinggi. Hanya dalam beberapa saat, 3 naga proto peringkat 6 jatuh ke cakar tajam Qianlei. Bahkan pertahanan Proto Dragon peringkat 6 tidak mampu memblokir cakar tajamnya. Cahaya berdarah di tubuh Qianlei tampaknya menjadi lebih intens seiring dengan pembunuhan itu. Aura haus darah di tubuhnya juga semakin kuat, seolah pembunuhan itu bisa merangsang garis keturunannya menjadi lebih kuat. Xuanyu, kita tidak bisa terus seperti ini, aku khawatir dia akan kehilangan kendali. Aku tidak punya firasat baik tentang ini, Lan Mungkin, yang duduk di belakang Emerald Phoenix, berkata kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu juga bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Qianlei, yang terus meningkat, telah mencapai tingkat yang menakutkan.
Kekuatan pertempurannya meningkat, tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa kekuatan hidup Qian Lei memudar. Setelah terobosan ini, kendali Qian Lei atas dirinya sendiri tampaknya telah sangat berkurang. Faktanya, sebagai mutan kuno dari dunia lain, garis keturunan Golden Behemoth sangat kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia. Meskipun telah menyatu dengan garis keturunan Qian Lei dan memiliki kontrak seumur hidup, sifatnya tidak akan berubah. Behemoth adalah eksistensi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Meskipun Qian Lei telah menekannya selama beberapa tahun sebelum menerobos, dia juga telah menekan sifat ganas dari Golden Behemoth. Setelah menerobos waktu ini, sifat ganasnya akan mekar pada saat yang sama. Jika Qian Lei punya waktu untuk perlahan-lahan merasakan dan mengendalikan kekuatan ini, tentu tidak akan ada masalah. Tetapi saat dia menerobos, dia tenggelam dalam pertempuran dan inilah masalahnya. Lan Xuanyu mengeluarkan raungan naga yang mengguncang surga sekali lagi. Dia harus memanggil Qian Lei kembali. Namun, kali ini, tubuh Qian Lei diselimuti cahaya berdarah dan kekuatan spiritualnya sebenarnya tidak mampu menembus fluktuasi esensi darahnya. Qian Lei tampaknya terstimulasi dan serangannya menjadi lebih ganas. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupnya akan habis. Dia tidak bisa berhenti. Lan Xuanyu mulai cemas. Pada saat ini, lebih dari setengah pertempuran ronde keempat telah berlangsung dan sebagian besar Proto Dragon telah terbunuh. Qian Lei, yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri, bahkan telah menyerang penghalang pelindung dan terpental kembali. Kemudian, dia meraung marah dan memukulnya beberapa kali. Lan Xuanyu tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Jika dia ingin mengendalikan Qian Lei sekarang, itu hanya mungkin dengan aura transformasi Dewa Naganya. Lan Xuanyu mengetuk ular pohon dengan ringan dengan jari kakinya dan hendak menggunakan transformasi Dewa Naganya untuk maju, tetapi pada saat ini, cahaya giok benar-benar menyerang Qian Lei di depannya. Mungkin, jangan, dia kehilangan kendali, teriak Lan Xuanyu. Lan mungkin tidak mendengarkannya dan terus memainkan sitar dengan kedua tangan. Cincin lampu hijau giok segera menyelimuti Qian Lei. Itu bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk terus menyuntikkan energi kehidupan ke dalam dirinya, mencegahnya jatuh ke dalam bahaya penipisan energi kehidupan. Setelah menerima energi kehidupan, Qian Lei meraung ke langit dan berbalik. Dia segera melihat Lan Mengkin, yang duduk di belakang Emerald Phoenix. Matanya memerah saat dia mengangkat cakar tajamnya yang telah membunuh naga proto yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, semua orang berteriak. Pada saat ini, bahkan Lan Xuanyu tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. Ketakutan yang intens melonjak di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa jika cakar tajam Qian Lei jatuh, Lan mungkin tidak akan mampu menahannya bagaimanapun caranya. Tetapi pada saat inilah Lan mungkin, yang duduk di belakang Emerald Phoenix, tidak takut sama sekali. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Qian Lei yang menakutkan dan ganas. Dia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, matanya yang indah melotot saat dia berteriak, "Kamu berani." Adegan aneh terjadi, cakar tajam Qian Lei yang terangkat tidak jatuh, dan cahaya merah di matanya segera ditarik kembali. Dia mengedipkan mata pada Lan Mengkin dan menggelengkan kepalanya berulang kali, bergumam, "Aku tidak berani, aku tidak berani." Kemudian, tubuhnya menyusut dengan cepat, dan rambut emas di tubuhnya ditarik ke dalam tubuhnya. Yutian tercengang, itu juga berhasil. Seberapa gendut ini takut pada Mengkin? Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut saat dia berpikir, aku juga tidak tahu. Berapa banyak ketakutan yang dia miliki di dalam hatinya untuk bisa menghilangkan keadaan mengamuknya dalam sekejap. Lan Mengkin sedikit tercengang saat dia melihat Qian Lei yang menyusut dengan cepat jatuh ke tanah dengan ekspresi kosong dan wajah pucat. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria yang terus menggelengkan kepalanya padanya dan berkata dia tidak berani benar-benar menggemaskan. Pada saat ini, semua orang telah menyerbu ke depan dan tidak lagi menyerang ke depan tetapi mengepung Qian Lei. Bing Tianliang bergerak di belakang Qian Lei dan mengangkatnya dari tanah. Dia dan Liu Feng sudah tiba. Jika Qian Lei benar-benar menyerang Lan Mengkin, mereka akan bisa menariknya pergi. Qian Lei menatapnya, lalu pada Liu Feng. Dia membuka mulutnya, lalu memutar matanya dan pingsan. Lan Xuanyu berteriak, bawa orang ini ke belakang ular pohon. Kita akan berhenti di situ, ayo bunuh jalan kita kembali. Dia harus memastikan keselamatan Qian Lei terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, dengan keganasan Qian Lei yang barusan dilepaskan, bahkan naga proto itu pun tidak berani mendekati mereka.
Perjalanan pulang mereka sangat mulus. Pada saat mereka kembali ke puncak tembok kota, putaran keempat pertempuran pada dasarnya telah berakhir. Setelah kembali ke tembok kota, Lan Xuanyu dengan cepat menuangkan sebotol air danau Dewa Laut ke dalam mulut Qianlei dan memasukkan buah kehidupan tanpa akhir ke dalamnya. Lan mungkin meletakkan tangan di kepalanya dan menyuntikkan energi kehidupan ke dalam dirinya untuk membantunya pulih. Pertempuran di bawah secara resmi berakhir dan semua pemuda dari kelas eksperimen perang bintang kembali. Ada beberapa Misha hitam yang kembali bersama mereka. Kokpit Misha terbuka dan beberapa tentara keluar. Setelah melepas battle armor mereka mengepung Qianlei. Lan Xuanyu memandang mereka dengan ragu dan melihat bahwa pilot Misha hitam ini semuanya mengacungkan jempol dan menunjuk ke Qianlei. Luar biasa. Apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi seorang prajurit? Itu sederhana dan paling langsung, mereka paling menghormati prajurit di medan perang. Selanjutnya, Qianlei tidak lagi hanya seorang pejuang. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membunuh 200 Proto Dragon dan 4 peringkat 6. Article 405